Cukup baik, atau biasa aja? Bagaimana kondisi teman-teman? Cukup baik, luar biasa. Cukup baik, luar biasa. Oke, apapun yang menjadi kondisi kita satu hari ini, saya berharap semua teman-teman yang bergabung di Google Meet ini tetap sehat selalu dan tetap boleh bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Nah, malam hari ini kita bertemu lagi, namun di ibadah kebaktian pertama di semester A Persekutuan Doa Maranatha periode 2021-2022. Untuk itu, saya mau menyapa semua teman-teman yang bergabung bersama kita di Google Meet dari Sabang sampai Merauke. Oke, teman-teman bisa mengaktifkan audio dan juga kameranya. Ya, teman-teman, saya mengundang untuk mengaktifkan audio dan juga kameranya. Tidak usah takut gitu ya, karena semua anak-anak cantik-cantik kok. Bebannya kan kameranya. Nah kan udah banyak nih kita yang bergabung. Jadi saya mau menantang teman-teman semua untuk melihat semangat dari teman-teman. Apakah kalah dengan sapaan MC? Oke, ketika MC mengatakan halo, teman-teman membalas sapaan MC dengan mengatakan aloha, ya artinya halo dalam bahasa Hawaii. Jadi ketika saya mengatakan aloha, teman-teman akan membalas sapaan saya dan mengatakan halo. Oke, mengerti teman-teman? Ngerti. Oke. Ya. Nanti akan lihat seberapa semangatnya sih teman-teman yang berada di Google Meet ini. Aloha. Halo. 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 Oke. Terima kasih untuk semangat dan sukacitanya. Bisa kasih tepuk tangan dong kepada kita. Ya, teman-teman bisa meng-off-kan kamera dan juga audionya. Ya, ternyata walaupun kita ibadah dengan online, tapi saya bisa melihat semangat dan sukacita dari teman-teman dari semua sini. Puji Tuhan untuk itu. Nah, seperti yang MC katakan tadi, bahwa malam hari ini merupakan ibadah kebaktian kita yang pertama di semester A. Dan tema kita malam hari ini yaitu tentang God Love. Ya. Seperti kebiasaan MC pada umumnya, ya, pasti ada sukacitanya kalau dia menanya sama jemaat gitu. Jadi dari tadi saya sudah melihat ada satu sosok seorang ya, bukan sosok, seorang yang saya rindu gitu ya untuk menyapa kita. Dan mungkin saya rindu untuk bercakap-cakap kali ya. Ada Kak Yeni Hutapea. Halo, halo Yeni Hutapea. Silahkan meng-on-kan kamera dan audionya. Ini akun abang ini, Dek. Akun abang. Akun kakak kalian. Ya, ternyata satu rumah ya. Itulah. Karena Ya, saking banyaknya nama Yeni, jadinya itulah. Oke, kepada mungkin kepada tadi aku lihat ya kepada Triani Silaban ya, kepada teman kami Triani Silaban, bisa on-kan kamera dan audionya. Halo, kepada Triani. Ya, sepertinya semua takut-takut dan malu-malu kalau saya tanya ya. Jadi saya pilih yang sepertinya sangat familiar lah ya kepada siapa ya di sini ya. Ini King Chess Situmorang. King Chess Situmorang udah nggak suara lagi. Kepada kami mungkin King Chess Situmorang bisa meng-on-kan kamera dan audionya. Sebentar, Kak. Oh, oke. Akhirnya ada juga membalas ya. Oke. Mungkin lagi siap-siap kali ya. Inilah surprise yang kita ibadah online, karena suatu saat pasti MC akan memperbolehkan teman-teman untuk meng-on-kan kameranya. Jadi harus siap-siap ya. Ya, kepada abang kami udah tiba. Ya. Oke. Bisa
Pertama, perkenalkan semuanya dulu. Lokasinya lagi berada di mana saat ini? Oh, oke. Perkenalkan, nama saya King Jas Situmorang. Lokasinya sedang berada di Medan. Oh, oke, di Medan ya, Bang. Hmm, nah, eh, Abang, apa sih Bang pengertian kasih? Eh, Menurut saya, kasih itu sesuatu yang kita dapat berikan dan juga sesuatu yang dapat kita terima dari orang lain, di mana itu adalah satu hal yang Tuhan ajarkan bagi kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah juga mengasihi kita dan kita juga seharusnya mestinya mengasihi Allah dan juga mengasihi orang-orang sekitar kita. Jadi menurut saya kasih itu sungguh luas ya maknanya gitu kalau diterapkan. Namun kasih itu seperti yang dikatakan di Alkitab, kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, dan yang lainnya gitu. Oke, jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih Bang Yes. Bisa meng-on-kan Yuk. audio dan kameranya. Oke, berbicara tentang love, kasih, cinta, merupakan bahasa yang sudah umum yang kita dengar, bahkan kita ucapkan, sama seperti Bang Kinces tadi katakan, apa yang kita berikan dan apa yang kita terima. Nah, dan setiap tahunnya kita memperingati Hari Kasih Sayang. Lalu, apakah kasih yang seperti itu yang dimiliki oleh Allah? Untuk membahas lebih lanjut tema kita pada malam hari ini, telah bergabung bersama kita seorang hamba Tuhan, yaitu Bang Gerhard Sipayung. Shalom Bang, selamat melayani. Shalom Dek, selamat melayani juga. Ya, saya sudah melihat teman-teman sudah banyak yang bergabung di Google Meet, maka saya akan menyapa sekali lagi. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah kebaktian pertama Persekutuan Doa Maranatha, Jumat 12 Maret 2021 dengan tema God is Love yang dilayani oleh Bang Gerhard Sipayung. Nah, untuk kelancaran ibadah kita berlangsung, saya akan menyampaikan salam berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak keluar masuk selama Google Meet berlangsung. Berbahagialah orang yang menonaktifkan kamera dan audionya. Berbahagialah orang yang mengikuti ibadah ini dengan posisi yang benar. Oke. Ketika kita merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, membuat kita selalu jatuh cinta kepada Dia. Karena kasihnya yang begitu indah, lebih indah dari permata, lebih indah dari pelangi, dan lebih indah dari bintang di langit. Karena itu, mari kita menyatakan sukacita merasakan kasih setia Tuhan. Kita bernyanyi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan dan menyatakan bahwa kasih Yesus itu indah. Tapi rasanya kurang ya kalau kita tidak meresponi kasihnya Allah. Ya, untuk itu saya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan melalui lagu berikut ini. Ya, jadi bukan hanya kepada sesama kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita, gitu, tapi kepada Tuhan yang harus terutama. Nah, biasanya lagu ini
ada gerakannya dan lagu ini riang, tapi kali ini MC mempersilahkan teman-teman untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Kristus melalui gerak tubuh ataupun mimik wajah teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman boleh mengekspresikan apapun ketika menyanyikan lagu ini. Oke, setuju teman-teman? Setuju. Atau cuma satu orang Setuju. kita cinta ya, kita nggak ekspresif menyatakan cinta sama Tuhan. Setuju nggak teman-teman? Setuju. 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 Saya mengundang teman-teman untuk meng-on-kan kameranya. Mari kita kembali menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about you, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you, deep down, down, deep down in my heart. Ya, saya melihat teman-teman semua malu ya untuk menggerakkan ekspresinya. Padahal kan kalau kita lihat video banyak ya, kalau misalnya lagi jatuh cinta, mengungkapkan cintanya sangat ekspresif. Sama Tuhan masa sih seperti itu? Ya, tapi apapun itu, saya yakin dan percaya gitu kan, teman-teman pasti mencintai Tuhan gitu, dan melalui apapun itu gitu ya. Nah, saat ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Mari menenangkan hati dan pikiran. Mari membawa segala pergumulan dan kondisi kita di hadapan Tuhan. Saat terindah masuk di hadirat-Mu, merasakan kasih setia dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang mengalir memenuhi hati kami. Dan itulah yang selalu kami rindukan. Berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kepada-Mu ya Tuhan, Allah, pemilik kehidupan dan pelayanan kami. Kami sungguh bersyukur dan sungguh berterima kasih untuk setiap berkat penyertaan-Mu. Bahkan ketika kami tadi bangun pagi Tuhan, Kau masih memberikan nafas kehidupan, Kau memberikan kami semangat, sukacita, dan bahkan energi kepada kami untuk beraktivitas hingga sampai malam hari ini. Dan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Tuhan memperbolehkan kami untuk ibadah secara online Tuhan di persekutuan doa Maranatha. Tuhan, Engkau melihat bahwa malam hari ini kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam kebaktian kami, urapi kami setiap anak-anak-Mu, bahkan ketika pun nanti Bang Gerhard untuk menyampaikan firman-Mu, biar Engkau pimpin, Engkau berikan hikmat Tuhan, dan kami pun siap untuk mendengarkan. Kami sungguh meminta ampun ketika sampai saat ini kami benar-benar melupakan Engkau Tuhan, benar-benar tidak setia di hadapan. Ampunkan kami ya Tuhan. Kami serahkan satu hari ini dan bahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saat ini kita akan bermazmur. Mazmur kita diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, Mazmur kita diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawan. Ya. Mazmur ini merupakan ungkapan pujian Daud kepada Tuhan, di mana Daud berkali-kali menekankan untuk selalu memuji Allah yang kudus dengan segenap jiwa dan batinnya. Daud mengingatkan dirinya untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan selama hidupnya. Dia yang mengampuni kesalahan dan memberi kelegaan ketika Daud sedang jatuh. Bahkan kasih Allah menyelamatkan dan menembuskannya. Dan bukan hanya itu saja. Allah juga memperbarui hidup Daud, baru seperti burung raja-wali. Demikianlah kita juga, orang-orang yang telah dikasihi Allah, diselamatkan, dikuduskan, dan dipulihkannya. Sudah selayaknya lah kita juga mengucap syukur dan menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang begitu kasih. Karena itu, mari kita menyatakan ucapan syukur dan penyembahan kita. Kita bernyanyi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan kini hanya untuk-Mu. Oke, saat ini mari kita menonton video berikut ini.
Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderitakan ikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saat ini saya mengundang teman-teman untuk mengambil sikap berdoa.
melalui video yang kita nonton tadi. Kita bisa melihat hubungan ayah dan seorang putranya, di mana ayahnya sangat mengasihi putra satu-satunya. Begitu juga dengan putranya, yang sangat mengasihi ayahnya dan menyukai pekerjaan. Namun saat suatu kondisi yang tidak terduga, yang harus membuat satu keputusan, memilih menyelamatkan penumpang rel kereta api, tapi dengan konsekuensi akan kehilangan putra yang dikasihnya, atau memilih menyelamatkan putranya, tetapi membiarkan penumpang meninggal. Dan pada akhirnya, ayahnya memilih menyelamatkan penumpang rel kereta api yang orang-orang di dalamnya ada kecanduan, egois, orang-orang yang penuh amarah, kesepian, dan mungkin orang yang tidak dikenal oleh ayahnya. Tapi dia merelakan putra yang dikasihinya untuk menyelamatkan banyak orang. Video tadi mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita orang berdosa. Bahkan dia merelakan anaknya yang tunggal supaya saya dan saudara selamat. Namun apa yang menjadi respon kita akan kasihnya Allah? Maukah kita membuat keputusan untuk hidup di dalam kasih Kristus? Atau sudahkah kita mengasihi sesama kita? Bukan hanya mengasihi teman atau saudara kita seiman. Tetapi mengasihi orang yang membenci kita. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Selidikilah hati kita pribadi saat ini. Amin. Sekalipun dunia ini akan lenyap, baik gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan kepada kita tidak akan pernah beranjak. Sebab demikianlah firman Tuhan. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Setia akan beranjak dariku, dia tumbuh beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Aku kasih setia akan beranjak dariku, akan beranjak, akan bergoyang, akan beranjak, akan bergoyang. Saya mengundang Bang Gerat Cipayung untuk mendoa pengantar khotbah. Ini firman Tuhan nih, Dek, langsung. Ya, langsung buka dengan doa. Kenapa? Ya langsung khotbah, Bang. Doa langsung khotbah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami bisa mengenal apa yang Engkau kehendaki kami pahami pada malam hari ini, dan kami bisa melakukan itu dengan kuasa-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami,
Kami menyerahkan diri kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, Bang. Ini suara abang jelas nggak ini? Begini. Jelas, Bang. Oke ya, jelas ya. Baik, kita akan membahas sebuah tema pada malam hari ini. Nah, ini bukan alumni aja, ini alumni atau campur Mas ini atau aktif? Campur, Bang. Oh, iya ya, soalnya beberapa orang masih lihat tadi ada yang alumni ini. Oke, baik. Kita akan saya akan presentasikan ya, ada bahan. Oke. Ini kalian bisa lihat. Halo, bisa kalian lihat ini? Bisa, ya? Bang. Oke, baik. Oke, God is love, ya. Tuhan itu adalah Allah, itu adalah kasih. Nah, saya ambil dari firman Tuhan, bagaimana kita membicarakan tema ini. Sebelum kita berbicara mengasihi, kita terlebih dahulu bicara tentang siapa kasih itu ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lalu kemudian 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, tetapi menjadi pertanyaan, mengapa dunia ini kehilangan kasih? Ya? Kasih di sini adalah agape, ya? Kasih Allah. Nah, karena kita kalau berbicara tentang kasih, ada kasih agape, ada kasih eros. Ya, jadi orang yang selingkuh juga bisa mengatakan mereka itu atas nama cinta. Ya. Ini ada apa namanya penyanyi debus itu selingkuh. Ya, agama seberang sana di WA chat WA-nya ada terjadi pembicaraan atas penyanyinya dan pemain musiknya, lalu di situ terjadi percakapan atas nama cinta ya, atas nama cinta. Akhirnya mereka menyakiti orang-orang yang di sekitar mereka. Nah, ada eros, kasih antara lawan jenis ya. Ada juga kasih filia, kasih sesama manusia, saling menolong ketika ada gempa misalnya, kita memberikan bantuan sesama manusia. Ada kasih storge, kasih ayah kepada anak dan anak kepada bapak. Nah, tetapi yang dibicarakan di sini adalah kasih agape. Nah, karena bisa saja terjadi kehilangan kasih ketika ada orang yang cintanya tadi eros antara laki-laki dan perempuan, di kemudian hari selingkuh lagi. Ada juga ayah yang tadinya mengasihi anaknya dan anaknya mengasihi ayahnya atau ibunya, ternyata akhirnya tidak saling mengasihi lagi, bahkan sampai buat pengumuman di koran ya. Lalu ada juga kasih yang tadinya sesama manusia, terakhirnya oleh karena persoalan perang. Nah, kasih yang dibicarakan di sini adalah kasih agape. Agape ya. Agape, kalau bahasa Simalungun itu agape. Jadi kasih yang dimaksudkan di sini adalah dia tetap
seperti bagaimana di awalnya mengasihi, walaupun ada perubahan dari orang yang dikasihinya itu. Tidak berubah. Ini yang dibicarakan di sini. Nah, pertanyaannya ini, mengapa dunia kehilangan kasih? Jawabannya adalah dosa. Dosa. Kalau kita melihat Taman Eden, terjadi pemberontakan dari leluhur manusia yaitu Adam dan Hawa. Kalau kita baca Kejadian 3:7, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu menyeka daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada musim sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu dari Tuhan Allah di antara pohon-pohonan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Jadi saudara-saudara, yang pertama yang membuat orang kehilangan kasih agape itu adalah rusaknya relasi dengan Tuhan. Karena manusia membutuhkan kekuatan ataupun kasih yang datang dari Tuhan. Ketika manusia berdosa, maka ada sisa-sisa tanda kutip ya. Kebiasaan mereka memahami apa itu kasih. Jadi ketika manusia itu sudah terputus dengan Allah, sama seperti televisi kalau sudah dimatikan ataupun tercabut dari sumber listrik, itu tidak langsung tidak ada gitu, tapi ada masih cahayanya redup ya. Jadi begitulah manusia itu. Ketika manusia sudah rusak relasinya dengan Tuhan, maka cara dia mengasihi itu ambigu ya, bias gitu. Maka ada cara mengasihi dengan tanda kutip justru melakukan hubungan seksual. Ada yang mengasihi dengan apa? Dengan cara membunuh. Ada juga begitu. Karena cintanya, maka dia membunuh orang yang dia cinta itu supaya nggak menjadi milik orang. Cemburu kan. Lalu ketika ditanya, "Kenapa engkau membunuh?" "Aku sangat mencintainya." Kan. Nah, jadi yang pertama, seseorang tidak bisa mengasihi dengan kasih yang datang dari Tuhan itu adalah karena apa? Rusaknya relasi dengan Tuhan. Maka ketika ada seorang laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi dasar pernikahan itu bukanlah kasih yang mereka alami, yang mereka terima dari Tuhan, tapi karena kasih eros, maka di dalam hubungan suami istri pun akhirnya mereka tidak mengalami yang namanya cinta ya. Tadi saya baru melayani, ada sebuah keluarga, sudah tua, sudah 40 tahun menikah, sudah sampai punya cucu, tapi dia tidak pernah merasakan cinta dari suaminya. Ya. Itu sangat mengerikan sekali kan. Tinggal dalam satu rumah, tapi kemana-mana, suaminya tidak mau ngajak istrinya gitu. Dia terserah. Istrinya mau agama A, agama B, agama C. Tinggal satu rumah itu. Punya anak, punya anak. Punya cucu.
Halo? Saya sudah bergabung lagi nih. Ya bang. Oke, tadi maaf ya. Lowet baterainya. Oke. Oke bang. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi yang pertama, karena Allah itu adalah kasih, ketika manusia terputus dari Allah, maka dia kehilangan kasih ataupun kuasa untuk mengasihi seperti Allah mengasihi itu. Nah, relasi dengan Tuhan rusak. Lalu yang kedua, mengapa orang tidak bisa mengasihi? Karena setelah relasi dengan Allah itu rusak, maka relasi dengan sesama pun rusak. Kalau kita melihat di Taman Eden itu, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku. Nah tadi, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, sebelum mereka memberontak kepada Tuhan, Adam berkata, dialah tulang dari tulangku, dialah daging dari dagingku. Sekarang dia berkata apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu. Nah, rusak. Lalu apa yang terjadi dengan Hawa? Ular itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Nah, manusia yang sudah rusak oleh karena dosa ini, rusak relasi dengan Tuhan, maka sifatnya adalah egoisme. Tidak mau bertanggung jawab. Nah, lalu menyalahkan orang lain dalam setiap apa yang terjadi di sekitarnya. Saling menyalahkan. Tidak lagi punya tanggung jawab. Misalnya anak menyalahkan bapak, bapak menyalahkan ibu, istrinya, dan seterusnya. Inilah yang terjadi. Tetapi kalau dia sudah memahami kasih Allah, dia akan bertanggung jawab. Dia akan berkata, aku yang akan memperbaikinya. Nah, relasi dengan sesama rusak. Itulah yang membuat orang sulit mengasihi. Makanya kalau misalnya ada mertua dengan menantu, itu sudah saling menyalahkan, akan sangat susah mengasihi. Suami istri saling menyalahkan, akan sangat susah untuk mengasihi. Teman-teman sepelayanan misalnya, saling menyalahkan, akan sangat sulit mengasihi. Nah, kenapa sering sekali kelihatannya bahagia orang yang berselingkuh itu dengan wanita lain atau pria lain? Karena mereka itu hanya bertemu sekali-sekali saja. Tetapi kenapa sering konflik antara suami istri? Karena mereka itu setiap hari bertemu. Dan setiap hari akan selalu ada keputusan-keputusan yang kadang salah, peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan. Akhirnya apa? Maka salah satu pasangan ini mencoba membangun relasi di luar diri pasangannya itu. Karena itu tadi udah saling menyalahkan. Sulit untuk mengaku salah. Maka kalau kita lihat di kehidupan orang Batak, akan sangat sulit kita temukan kata maaf kan. Saya masih bisa kalian dengarkan adik-adikku? Bisa bang. Ya. Bisa bang. Nah, itu kan. Tahukah kalian kata yang paling dirindukan di Amerika itu ya, ini orang Amerika pernah bilang, adalah maaf. Saya minta maaf. Itulah kata yang paling sulit untuk diucapkan orang yang berkonflik. Ini sifat dasar manusia ini. Karena sudah rusak relasi dengan Tuhan, maka relasi dengan sesama itu saling menyalahkan. Maka inilah yang membuat orang sangat sulit untuk mengasihi. Kenapa? Karena sifat tabiat manusia itu adalah suka menyalahkan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, mengapa orang
kehilangan kasih, dunia ini kehilangan kasih karena konsekuensi dosa. Nah, hukuman yang diberikan Tuhan kepada Hawa itu adalah apa? Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ketika godaan itu terjadi kepada Adam dan Hawa, wanitalah yang tergoda terlebih dahulu. Nah, ketika Hawa memberikan perintah kepada Adam untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka apa yang terjadi? Tuhan menghukum kaum perempuan, sehingga kaum perempuan ini itu suaminya berkuasa atas dia. Kenapa? Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa mencoba menguasai Adam. Nah, itu sebabnya hukuman ini juga mengakibatkan antara laki-laki dan perempuan itu sangat sulit mengasihi. Kenapa? Di satu sisi si perempuan nggak terima gitu, nggak terima bahwa laki-laki ini menindas perempuan, maka ada gerakan-gerakan untuk sama rata ini, emansipasi wanita. Nah, saudara-saudara, ini takdir dari kaum perempuan. Ketika laki-laki ini tidak kenal Tuhan, maka sifat tanda kutip untuk berkuasa atas kaum perempuan itu, sifatnya itu adalah sifat yang menindas ya. Tetapi ketika seorang laki-laki itu sudah di dalam Tuhan, sifat tanda kutip sebagai pemimpin itu bukan untuk menindas, tetapi apa? Dia sebagai tameng untuk melindungi istri. Jadi konsekuensi dosa ini adalah, saudara-saudara, ini adalah akibat apa? Hukuman Tuhan juga kepada kaum perempuan ya, kaum perempuan. Sehingga apa? Kali perempuan ini seperti kaum yang tertindas sepanjang peradaban sejarah dunia. Itu sebabnya nilai-nilai kekristenan itulah yang mempengaruhi kehidupan manusia ini banyak ya, yang menolong, yang mengangkat harkat dan martabat perempuan itu. Nah, kalau kita misalnya melihat itu ada sebuah tradisi ya, di mana di negara ini ya, setiap perempuan yang sudah tua, orang tua yang sudah tua ini akan diantarkan oleh anaknya ke hutan. Nah, mereka punya pemahaman kalau sudah tua nanti di hutan akan kembali lagi ke bumi kan gitu. Nah, kenapa? Ini dianggap nggak berguna lagi, nggak produktif lagi. Negara-negara komunis sering melakukan hal seperti itu. Nah, kaum perempuan juga ditindas dan lain-lain. Makanya di negara otoriter jangan berbicara kasih di sana. Apalagi negara komunis seperti Korea Utara. Ya. Jangan berbicara kasih di sana. Yang ada di sana adalah apa? Hukuman. Dan juga disiplin. Jangan berbicara kasih di sana. Anda salah mati. Gitu. Kalau kita lihat bagaimana kejamnya Presiden Korea Utara itu, dia hanya dengan isu saja sudah dibunuh itu perwira-perwira militer. Nah, lalu yang berikutnya, konsekuensi akibat dosa adalah apa? Manusia itu dihukum oleh Tuhan, tanda kutip ya, tidak seperti waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi kalau kita melihat di sini apa? Manusia itu harus bekerja keras. Kalau enggak bekerja, maka dia tidak makan. Lalu dikatakan supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Makanya saudara-saudara, inilah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini.
Manusia itu harus berusaha dan bekerja keras. Makanya ada istilahnya rajin pangkal kaya, hemat pangkal, rajin pangkal, apa itu ya? Rajin pangkal pintar ya, rajin pangkal pintar ya. Maka ini membuat orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu, untuk menjadi kepala, untuk menjadi pemimpin. Mana ada orang-orang yang berlomba menjadi pelayan? Ya kalau kita lihat perpolitikan di Indonesia ini apa yang terjadi? Ya, ada partai Demokrat yang satu, KLB yang satu lagi ini. Kenapa mereka bersaing? Ya karena ini bicara kekuasaan juga. Karena bicara apa? Bicara asap di dapur juga ini. Siapa yang menjadi ketua, itulah yang naik. Kenapa? Itu tadi. Berlomba menjadi nomor satu, bukan berlomba menjadi pelayan. Karena dunia ini mengajarkan, kalau kau raja, kalau kau penguasa, maka kau akan dilayani. Maka kau akan punya banyak uang. Ya. Maka sering terjadi di tempat pekerjaan pun, sifat-sifat menjilat, sifat untuk menjatuhkan kawan supaya dia naik. Ya. Lalu perkelahian misalnya antara abang dengan adik karena bicara harta warisan. Ya kan gitu. Ada misalnya harta warisannya nggak dibagi rata. Dia merasa apa? Dia nggak percaya bahwa Tuhan akan sanggup memberikan berkat dari yang lain. Makanya sering sekali rusak hubungan antara orang-orang yang bersaudara karena masalah tanah kan. Karena itu tadi. Persaingan. Jadi dunia ini sedang berada dalam sebuah persaingan. Perlombaan senjata menjadi nomor satu. Lomba-lomba menjadi negara industri. Sehingga akibatnya apa? Rusaklah bumi ini kan. Berarti India berlomba-lomba. Mau menyaingi Cina. Nah, kenapa? Karena konsep itu tadi, kita berada di dunia yang memang harus bekerja. Kalau kau nggak kerja, kau nggak makan. Nah, itu yang terjadi di dunia ini. Nah, saudara-saudara, tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu berada dalam situasi relasi dengan Tuhan, rusak relasi dengan sesama, dan mengalami konsekuensi dosa itu tadi ya. Maka pada saat yang telah Tuhan tentukan, Tuhan memperbaiki hubungannya lagi dengan manusia dengan mengirimkan Yesus, anaknya. Sehingga TV yang tadi terputus dari sumber listrik tersambung kembali. Sama seperti tangan yang kalau misalnya adik-adik pernah tidur, lalu kita menjepit kaki kita, ataupun tidur kaki kita terjepit atau tangan kita terjepit, sehingga darah nggak mengalir, terjadi kesemutan. Itu karena darah nggak mengalir. Nah, begitulah manusia ini. Tidak mengalirnya kasih dari Tuhan, akhirnya manusia sulit mengasihi. Sulit mengasihi suaminya, sulit mengasihi istrinya, sulit mengasihi anak-anaknya, sulit mengasihi sesamanya. Memandang manusia itu sebagai objek uang, bukan sebagai objek kasih Allah. Pemahaman-pemahaman manusia, agama-agama yang diajarkan oleh manusia, wanita itu bagaimana diajarkan oleh agama X misalnya. Kalian sudah tahulah itu. Bahwa wanita itu adalah pemuas nafsu laki-laki ini nanti di sorga. Bidadari kan. Di dunia ini bisa poligami misalnya. Tetapi Kristus sangat luar biasa ya. Memberikan perintah itu. Hai suami-suami, kasihilah istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Kalau laki-laki misalnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Oh, senang kali ya laki-laki ini kalau punya istri yang tunduk.
Tapi ketika istri ini diminta untuk tunduk, waduh enak kali kan gitu. Tunduk dengan suami yang seperti ini nggak enak. Lalu diperhadapkan nanti misalnya dengan perempuan misalnya. Ayo suami-suami kasihilah istrimu. Maka pihak perempuan akan sangat senang sekali. Tapi bagi pria, seperti ini dikasihi. Nah, jadi intinya saudara-saudara adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Dimulai dari apa tadi? Allah itu adalah kasih. Ketika manusia itu terputus dari Allah, maka manusia memahami apa arti kasih dan bagaimana cara mengasihi itu sangat bias sekali. Bahkan kalau kita melihat di luar negeri sana, justru ada orang yang kawin dengan binatang, cinta. Mereka sebutkan itu cinta. Lalu kawin dengan sesama jenis, mereka sebutkan itu cinta. Bahkan di Jepang itu menikah dengan robot, itu kan. Jadi udah bias dia. Nah, jadi kembali ke ayat tadi. Di 1 Yohanes 4:7 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dimulai dari apa? Bahwa kasih itu berasal dari Allah. Jadi dari atas dulu mengalir ke bawah kepada manusia ini. Nah, jadi orang yang bisa mengasihi adalah orang yang sudah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi nggak cukup hanya lahir dari Allah, tetapi mengenal Allah. Apa maksudnya? Ketika misalnya kita di kampus, kita belajar studi karakter, kisah perjalanan orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Bagaimana Allah mengasihi orang Israel. Oke, begini rupanya cara Allah mengasihi orang Israel yang suka memberontak. Walaupun bangsa Israel ini suka melawan Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar. Nah, sehingga sifat Allah itulah yang akan kita doakan di dalam diri kita supaya kita mampu Tuhan. Supaya aku mampu Tuhan mengasihi orang yang suka memberontak kan gitu. Lalu ketika kita misalnya belajar tentang Allah gitu. Waktu peristiwa Taman Eden. Bagaimana Tuhan sudah melarang Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tapi tetap juga Tuhan larang. Tapi tetap juga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi apa yang bisa kita lihat di peristiwa Taman Eden itu? Walaupun manusia itu jatuh ke dalam dosa, walaupun Tuhan sudah larang, tapi Tuhan juga yang menyediakan obatnya. Kecenderungan manusia kan seringnya begini. Udah aku larang, biar aja itu mampus itu, biar situ. Udah aku bilang kan gitu. Udah aku bilang kan, makanya tahankan. Padahal sebenarnya kita punya solusinya kan. Tapi kalau kita misalnya belajar dari apa yang terjadi di Taman Eden itu, Tuhan udah larang, udah tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi Adam dan Hawa tetap makan. Tetapi walaupun Tuhan menghukum, dia juga yang menyediakan obatnya, dia menyediakan cawat. Nah, jadi kalau dunia kan nggak tahu bagaimana cara mengasihi kalau tidak mengenal Allah dengan benar kan. Nah, itu sebabnya di ayat 8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tapi bagaimana mungkin dia mengasihi kalau dia tidak dilahirkan Allah terlebih dahulu dan belajar mengenal Allah? Nggak mungkin. Makanya saya diingatkan kembali melalui firman ini. Kalau kita memang kebanyakan baca hal yang tidak bernilai rohani, maka kita akan sangat sulit mengasihi. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, yang secara khusus di sosial media ini, kalau misalnya kita baca ada sesuatu yang buat jengkel, itu bisa membuat kita marah. Misalnya kelompok-kelompok FPI dulu yang bikin kerusuhan, itu kita kadang bisa marah dan membenci. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, urutannya adalah kasih. Kasih itu adalah kasih agape yang dimaksudkan di sini itu adalah Allah itu sendiri, dia itu adalah kasih. Tetapi dia juga sekaligus adalah hakim. Dia adalah Allah yang mengasihi manusia, dia kirimkan anaknya yang tunggal, lalu kita dikasihi, kita mengalami kasihnya Allah. Kita diampuni, kita
mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita diberikan oleh Tuhan. Maka akibatnya apa? Maka kita mengasihi. Aku mengasihi karena aku dikasihi. Aku bermurah hati karena aku memperoleh kemurahan Tuhan. Aku mengampuni karena aku diampuni Tuhan. Nggak ada pilihan yang lain, alasan yang lain. Nggak sanggup, nggak gampang loh mengampuni. Nggak gampang. Makanya ketika kita bingung bagaimana cara mengampuni, ya, saya pernah mengalami proses dan masa seperti itu. Saya nggak tahu menolong diri saya bagaimana mengampuni orang ini. Akhirnya saya hanya memandang kepada salib Kristus. Tuhan, aku nggak sanggup mengampuni dia. Karena dia yang mencuri, kok aku yang bayar. Itu pernah saya alami. Dia yang curi listrik, saya yang harus bayar 19.500.000 dengan kakak kalian di rumah. Saya stres gitu. Kita hubungi orangnya, dia bilang enggak, bukan kami yang mencuri. Lalu selalu banyak alasannya. Akhirnya saya bilang sama kakak kalian, Tuhan pun menanggung yang tidak seharusnya ditanggungnya. Ya udahlah, biarlah kita. Daripada begini saya bilang. Capek aku tiap hari, kesal, berharap sama dia. Nah, ketika kami akhirnya sudah rela, pasrah, dan mau mengampuni orang itu, karena itu tadi, kalau secara logika, secara diri sendiri, saya tidak sanggup gitu. Dari mana nanti bayar itu? Tetapi ketika kami mau untuk meminta Tuhan, kami dimampukan untuk menanggung apa yang tidak seharusnya kami tanggung. Saya merdeka, akhirnya kami bisa, distrik kami bisa ini lagi. Lalu Tuhan kasih kirim berkat loh tiap bulan itu untuk membayar denda itu selama 1 tahun 19.500.000. Lalu Tuhan kasih lagi berkat untuk kami. Akhirnya kami, saya bilang sama kakak kalian di rumah, kok enggak dari dulu ya kita seperti ini, saya bilang. Nah, kita dimampukan mengasihi. Sehingga apa? Ini saling mengasihi. Ini sangat sulit sekali ya, saling mengasihi. Dikasihi gampang. Mengasihi sulit. Saling mengasihi, makin sulit dia. Kalau mengasihi yang mengasihi kita kan enak, tapi kalau mengasihi yang tak mengasihi kita, ini. Nah, maka Paulus itu menjelaskan apa itu kasih. Dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4. Ini sudah hal yang sangat-sangat sering kalian dengarkan. Kasih itu sabar. Kenapa dimulai dari kata sabar? Karena memang kasih itu akan kelihatan dari bagaimana kita sabar kepada orang lain. Sebagaimana Allah itu juga sabar kepada manusia ini. Jika manusia jatuh ke dalam dosa, dia tidak hanguskan manusia ini kan. Dia tidak membunuh manusia ini. Tapi dia sabar. Supaya manusia itu diselamatkan di dalam tubuh Adam itu. Bayangkan berapa miliar manusia yang ada di dalam tubuh Adam itu. Kalau seandainya pada hari manusia jatuh ke dalam dosa itu, Tuhan langsung membunuh Adam dan Hawa, berapa jiwa yang masuk ke neraka? Bisa bayangkan gak itu? Termasuk kalian, aku, semua manusia kan? Karena miliaran manusia masih ada di dalam tubuh Adam itu kan? Ratusan miliar, gak tahulah berapa nantinya. Tapi Allah sabar. Walaupun Tuhan tahu bahwa manusia itu ketika nanti lahir ke dunia ini akan membuat kerusakan, tetapi Tuhan sabar menyelamatkan manusia yang akan lahir di sepanjang peradaban sejarah manusia ini. Ya, seperti saya lah misalnya. Kan? Tuhan masih kasih kesempatan saya ada di dunia ini dan mendengarkan Injilnya. Makanya kalau berbicara tentang kiamat, itu bukan karena Tuhan lalai ya, tapi karena Tuhan itu tidak ingin manusia itu mati sia-sia, tapi Tuhan mau manusia itu diselamatkan. Terlepaslah doktrin predestinasi atau apa ya, Arminian. Tapi kasih itu sabar.
Maka kalau misalnya kalian mengatakan aku mengasihimu, relasi antara kalian yang mengatakan aku mengasihimu, kalau dia tidak sabar, tidak menunggu pada waktunya, itu bukan kasih, itu nafsu, itu seks. Demikian juga hubungan antara suami istri, sabar. Kalau tidak sabar itu sangat sulit sekali. Maka poin yang pertama dari kasih itu dikatakanlah, kasih itu sabar. Ya sabar. Cuman pertanyaannya sampai kapan Tuhan, kan gitu. Nah, itu waktunya Tuhan. Maka kita membutuhkan energi yang lebih lagi, ya, power yang lebih lagi. Maka disitulah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kan? Lalu dikatakan kasih itu murah hati. Artinya apa? Dia mau memberi. Dia suka memberi. Ya, kita memang harus belajar memberi ya. Jadi ada pernah kejadian, ada seorang ibu di tempat kami ini, di tempat rumahan kami ini, orang mengatakan dia itu pelit, ya. Orang mengatakan dia itu pelit. Nah, suatu ketika dia berbincang-bincang dengan kakak kalian. Lalu dia bilang begini, cantik ya supnya ya, kata gitu. Lalu akhirnya kakak kalian, ibu mau katanya, karena memang banyak itu bibit sup di depan rumah itu. Lalu diberikan sama dia. Nah, sejak saat itu setiap ada hasil dari ladang ini selalu dikasih ya, yang kadang tebu lah, yang kadang sayur lah. Jadi seperti kata firman Tuhan, kalau kau ingin orang melakukan apa yang ingin dilakukan kepadamu, buatlah kepada mereka. Mulai dari kita. Tapi kami bukan bermaksud untuk supaya dia baik sama kita, enggak gitu. Karena banyak bibit dalam sup di depan rumah itu kan, ya udah dikasih kakak kalian di rumah. Jadi kami senyum-senyum aja. Oh, kakak itu kok rajin yang memberikan ini. Nah, sifat Tuhan itu memang murah hati. Lalu yang berikutnya, ia tidak cemburu, ya kan? Apa yang terjadi kepada Habil itu adalah karena Kain cemburu. Maka sering sekali karena cemburu, maka orang kehilangan kasih. Bahkan membunuh pun dilakukan seperti orang Farisi. Dia cemburu karena orang Farisi cemburu karena orang baik, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong seperti Tuhan Yesus ya. Kasih itu dia tidak membuat orang merasa rendah. Ya. Jadi ada filosofi yang mengatakan demikian. Untuk menaikkan dirimu tidak harus merendahkan orang lain. Kan gitu. Kadang sering orang untuk menaikkan dirinya dia harus merendahkan orang lain, mengatakan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, ini bukan sifat Tuhan ya. Jadi kalau kita mempunyai kelemahan ya harus jujur gitu. Nah, jadi kadang kita diperhadapkan misalnya seperti ini ya. Abang punya kelebihan A misalnya gitu. Kalau siapa itu enggak bang, abang lebih bagus dari si itu. Nah, kita harus berkata, oh iya dalam hal ini aku punya kelebihan ini, tapi dalam hal yang lain dia mempunyai kelebihan lain dan saya kalah. Kita harus belajar mengatakan itu. Ya, misalnya ada hamba Tuhan punya karunia berkhotbah, mungkin dia hebat tanda kutip di pandangan manusia karunia berkhotbah, tapi dalam hal memuridkan enggak juga gitu. Misalnya saya melihat kalian adik-adik ini, kalau dalam hal misalnya memuridkan, belum tentu saya lebih baik, lebih sabar, lebih tanda kutip ya, punya karunia penggembalaan daripada kalian. Kalau karunia berkhotbah mungkin bisa ya, tapi kalau dalam karunia penggembalaan yang rajin tanya alamatnya di mana, ulang tahunnya, ya saya punya adik kelompok itu kadang saya lupa ulang tahunnya kapan kan. Kadang adik kelompok saya itu bilang, bang aku ulang tahun hari ini ya kan gitu. Artinya apa?
tidak memegahkan diri dan tidak menganggap orang lain lebih rendah. Kasih itu tidak sombong. Nah, lalu dia tidak melakukan yang tidak sopan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki sudut pandang dari Tuhan. Ya misalnya ketika kita melihat perempuan yang ada di pinggir jalan itulah yang menjual dirinya. Nah, kalau kita misalnya melihat mereka dengan objek seks, maka kita akan melihat mereka itu sebagai perempuan yang apa ya? Yang murahan. Tapi kalau misalnya kita melihat mereka dari sudut pandang Tuhan, bahwa mereka itu adalah gambar dan rupa Allah, dan mereka itu adalah objek kasih Allah, dan mereka itu dikasihi Allah, maka pikiran-pikiran yang porno itu akan banyak berkurang, bahkan hilang ya. Nah, kenapa? Karena kasih itu dia tidak melakukan yang tidak sopan itu, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena apa? Karena kasih Allah bekerja dalam dirinya. Ya, saya selama masa pandemi ini di rumah terus kan, anak-anak juga di rumah nih. Bayangkan 24 jam saya di rumah. Nah, akhirnya banyak hal yang selama ini mungkin saya tidak sadar, rupanya saya masih suka marah gitu. Marah sama adik-adik kalian. Bahkan karena saking kesalnya kadang saya mau pukul pantatnya mereka. Tidak bisa dibilangin kan. Saya diuji terus, ternyata apa? Gampang mengatakan kasih itu sabar, ternyata kita diuji dengan orang-orang terdekat kita. Jadi jangan Anda berpikir kalau dia hamba Tuhan, dia udah sabar luar biasa. Oh, enggak. Justru setiap saya mau ada pelayanan secara khusus orang-orang yang terlibat puasa gelap, itu saya gampang marah. Setiap hendak ada pelayanan okultisme, itu 1 hari sebelum dan setelah itu saya gampang marah. Nah, kenapa? Karena kita jangan pernah merasa kita ini sudah sempurna. Kita harus bergantung sama Tuhan. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu nggak pemarah lagi. Tinggal dulu kalian 1 minggu di rumah. Oh, gini rupanya panggil hati ini kan gitu. Nah, lalu yang berikutnya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ketika orang celaka, maka dia akan berkata, aduh, iya ya, ayo kita kunjungi dia kan gitu. Tapi ada orang ketika celaka, aduh syukur, udahlah, memang bandel kali dia kan gitu. Tapi kasih itu dia tidak bersuka cita oleh karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia senang kalau kebenaran itu ditegakkan dan bersedih kalau ketidakadilan itu bermarah ceria. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, sering sekali di sini kita sering gagal ya. Kita sering gagal. Nah, misalnya kalau ada orang yang marah-marah misalnya. Sekarang kita langsung, dia kok suka marah-marah ya. Nah, tetapi kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, dia akan mulai melihat secara menyeluruh. Kenapa dia begitu ya? Apa latar belakang kehidupannya? Apa latar belakang keluarganya? Dan dia berusaha mengenal orang ini. Nah, bisa saja orang itu suka marah-marah karena dia kurang mendapatkan kasih sayang sejak anak-anak. Kan, gitu. Bisa saja memang dia tertolak dalam keluarga. Nah, saya dapati ini dalam setiap orang-orang yang saya layani. Nah, sifatnya itu sangat dipengaruhi bagaimana dia dulu diperlakukan dan bagaimana dia mempunyai orang tua. Jadi film pendek karena saya tonton itu, ada seorang anak yang selalu terlambat masuk kelas. Dia kadang terlambat 1 jam, sehingga setiap dia masuk, gurunya selalu menghukum dia. Dia kasih tangannya, lalu dihukum. Nah, setiap dia datang, terlambat, kawan-kawannya selalu menyoraki dia. Wuh, itu ya. Gurunya pukul. Nah, tiap hari murid ini seperti ini. Nah, meskipun gurunya tidak minta untuk tangannya dipukul, murid ini langsung kasih tangannya.
gitu. Lalu sebagai guru yang bijaksana dia, kenapa ini terlambat ya dia? Apa yang dia lakukan? Lalu diam-diam guru ini dia akhirnya menyelidiki di mana dia tinggal dan apa yang dia lakukan. Oh ternyata si murid ini terlambat itu karena apa? Rupanya dia tulang punggung dalam keluarga mereka. Pagi-pagi dia harus jual koran dan mengantarkan koran pagi-pagi ke seluruh langganannya itu. Nah ketika melihat itu gurunya pun akhirnya seperti bersedih ya. Nah ketika dia terlambat, lalu ketika esoknya gurunya dia terlambat, murid ini langsung kasih tangannya untuk dipukul seperti biasanya kawan-kawannya nyorain. Akhirnya gurunya ini peluk dia dan gurunya ini justru yang minta maaf. Nah saudara-saudara, itu apa yang dialami oleh guru ini? Karena dia diberikan hikmat. Nah tentu anak-anak Tuhan akan lebih lagi diberikan hikmat dari Tuhan. Ketika dia punya relasi dengan Tuhan, dia sudah dilahirkan kembali, tentu dia akan mengalami hal yang luar biasa. Ya. Jadi orang yang mengasihi adalah orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dilahirkan kembali, dan mengenal Allah. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Lalu ada proses, yaitu mengenal Tuhan, belajar Tuhan, belajar tentang Tuhan. Baik itu melalui kelompok PA, baik itu kelompok KTB, baik itu nanti setelah Anda di dunia alumni, menikah, ada namanya kelompok pasutri. Nah, jadi harus mengenal Allah. Jadi bagi kalian yang akan nanti masuk dalam dunia alumni, ada KTB alumni yang mau menikah, masuk dalam dunia pasutri, bagaimana mengasihi secara khusus dalam kehidupan orang yang sudah berkeluarga. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana? Langsung kita tutup dalam doa atau ada sesi tanya jawab, Dek? Langsung tutup dalam doa, Bang, karena kan kebaktian, nggak ada sesi tanya jawabnya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dunia yang sebenarnya kehilangan kasih ini oleh karena mereka kehilangan Tuhan, kehilangan Allah yang benar. Inilah yang membuat satu negara dengan negara lain saling berkompetisi. Satu suku dengan suku yang lain saling berkompetisi. Tidak bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman-Mu berkata, jikalau pengenalan akan Allah menyelimuti dunia ini, maka pedang akan diubah menjadi pemangkas dan menjadi baja. Tuhan, tetapi sering sekali manusia itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh dunia ini adalah Yesus dan kebenaran. Itu sebabnya berikan kami kekuatan yang datang dari Tuhan untuk mengasihi, untuk memberitakan tentang Yesus, supaya mereka dilahirkan kembali dan mengenal Tuhan, karena hanya dengan demikianlah mereka bisa mengasihi sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Kami juga terkadang Bapa sering menganggap diri kamilah yang melakukan perintah untuk mengasihi. Firman Tuhan berasal dari Tuhan. Bagaimana mungkin kekuatan daging bisa melakukan perintah Tuhan? Firman-Mu, perintah-Mu berasal dari Engkau, dan hanya Engkau yang bisa mengerjakan itu. Itu sebabnya Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Mampukan kami Tuhan. Terkadang kami frustasi bagaimana untuk mengasihi. Kami sering kecewa dengan diri kami sendiri karena kami gagal melakukan firman Tuhan, perintah-perintah, karena kami sering mengandalkan diri kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu hari lepas hari, kuasa-Mu untuk melakukan firman Tuhan, baik sebagai mahasiswa, baik itu sebagai anak, bahkan juga suatu saat kami akan menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek, seorang pimpinan, seorang bawahan, baik itu sebagai anggota masyarakat, anggota gereja, warga negara.
Kami membutuhkan kuasa datang dari Kristus. Berkati firman-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Kristus, kita pasti bangga memiliki Allah seperti Dia, bahkan kasih-Nya, menyelamatkan dan memberi pengharapan. Kini saatnya kita mempersembahkan apa yang kita miliki dan memberi dengan sukacita. Saat ini, sembari mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Baik aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan hidupku kepadamu. Hidupku bersama apa yang aku miliki, bukan pada berarti gelap dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini Saat ini, mari kita menonton video warta seputar persekutuan doa malam. Come on, sing it out. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, pasukan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta sujud Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, telah berjuangmu. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Raja-Ku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
hanya kekuatanku, rasakan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya Baiklah, mari kita satukan hati kita, mari ambil sikap berdoa. Bapa kami yang berada dalam jalan surga, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan ya Tuhan, untuk kasih setiamu Bapa. Engkau berikan kami masih nafas kehidupan, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Di malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan di ibadah Pesdondo Maranatha ini Tuhan. Kami telah belajar firman-Mu ya Tuhan mengenai kasih Bapa, bahwa Engkau yang mengasihi kami, yang penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, yang sangat-sangat baik, yang sangat banyak ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, supaya biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, bisa melakukan firman Bapa, supaya kami mengasihi-Mu ya Tuhan, dan juga mengasihi sesama kami Bapa. Biarlah juga kami memperbaiki hubungan dengan-Mu Tuhan, supaya kami bisa senantiasa mengasihi selalu ya Tuhan dalam kehidupan kami yang indah ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur Bapa, Engkau masih menyediakan kepada kami satu persekutuan Bapa di Pesdondo Maranatha Tuhan, tempat kami untuk wadah anak-anak Tuhan untuk melayani Bapa. Ingatkanlah kami Tuhan, setiap anak-anak Bapa yang Kau sediakan di Pesdondo Maranatha ini Tuhan, untuk tetap setia Tuhan melayani-Mu, untuk tetap setia Tuhan memberi diri Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengurus Tuhan, ada koordinasi yang tujuh orang sudah diutus. Engkau pilih mereka Bapa untuk sebagai pelayan-Mu Tuhan. Jadikan mereka setia, bimbing mereka ya Tuhan, supaya memberikan diri dengan setulusnya untuk melayani Bapa, untuk tetap berkomitmen ya Tuhan, dengan sepenuh hati ya Tuhan, melayani-Mu Bapa. Bersyukur Bapa di Pesdondo Maranatha ini Kau sediakan juga ada AKK ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya setiap AKK di Pesdondo Maranatha biar juga tetap bertumbuh, berbuah ya Tuhan, memberi diri untuk pelayanan Tuhan, dan tetap menjadi terang dan garam ya Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga untuk setiap PKK di Pesdondo Maranatha, biarlah mereka menjadi gembala ya Tuhan untuk adik-adiknya, dengan semangat ya Tuhan untuk membimbing adik-adiknya, untuk belajar tentang firman-Mu. Bimbinglah setiap PKK ini Tuhan, supaya benar-benar ya Tuhan kembali mengingat komitmennya di Pesdondo Maranatha ini untuk mengelompokkan adik-adiknya Tuhan, supaya tak bersungguh-sungguh ya Tuhan, memberi diri Bapa untuk mengajari adik-adiknya Tuhan, untuk berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di Pesdondo Maranatha, baik pun di Pesdondo luar juga, berkatilah Tuhan untuk studi mereka, supaya mereka tetap berintegritas, walaupun saat ini kondisinya sedang online ya Tuhan. Biarlah Kuasa Tuhan yang tetap bekerja, mereka juga tetap menikmati studi mereka, bahkan di setiap ujian-ujian yang mereka lakukan, mereka tetap berintegritas di rumah untuk belajar, untuk persiapkan diri. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk senior alumni di Pesdondo Maranatha yang telah Kau sediakan menjadi membimbing kami Tuhan, penopang kami. Kiranya dimanapun mereka berada, berkatilah mereka, jaga mereka,
kesehatan mereka. Yang sudah berkeluarga, berkati Tuhan keluarganya, keluarga yang tetap takut akan Tuhan. Dan yang sudah bekerja, kiranya ya Tuhan berkati dalam pekerjaannya Tuhan, biarlah mereka tetap berintegritas juga dalam pekerjaannya dan menjadi teladan ya Bapa di tempat pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang merindukan teman hidup, biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka Bapa dengan teman hidup mereka. Dalam penantian teman hidup mereka, mereka tetap mengandalkan Tuhan ya Tuhan, biarlah mereka menemukan teman hidup yang tetap takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan, senior alumni, bahkan untuk para alumni yang sedang saat ini berdoa untuk memohon pencarian pekerjaan. Tuhanlah menunjukkan Bapa pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga melakukan visi misi kami ke depannya Bapa, ke dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang tetap berkehendak dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, apa yang akan kami lakukan, bagaimana kami memilih jalan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami Tuhan, biarlah kami tetap peka dengan suara-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kondisi saat ini. Engkau tahu Bapak, kondisi negara kami, bangsa kami Bapak sedang mengalami pandemi virus corona. Tuhan, Engkau lebih tahu Tuhan masalah ini. Tuhan, kami hanya bermohon kepadamu, pimpinlah kami Tuhan untuk melewati masa-masa ini, karena Engkau ya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Setiap masalah-masalah, setiap pandemi, setiap cobaan, apapun itu Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan kami percaya Engkau sanggup. Untuk itu Tuhan, bantu kami, tolong kami, biarlah kami tetap berjaga-jaga dalam doa kami, tetap bersemangat dalam hidup kami, Bapa, menjalani kehidupan ini. Engkau yang Tuhan yang akan melewati itu semua, menyembuhkan semua yang berpenyakit. Engkau yang memberikan pertolongan yang sedang mengalami bencana. Engkau yang memberikan kemampuan bagi orang yang tidak mampu. Engkau lah ya Tuhan yang memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk pembicarakan Babang Gerhard tadi telah menyaringkan tentang firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan, untuk keluarganya, untuk kesehatan, untuk pelayanannya ke depan. Biarlah Tuhan yang tetap bekerja, biarlah nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya, untuk Persekutuan Marata, biarlah tetap Tuhan yang memimpin, biarlah kami nikmati ibadah-ibadah kami selanjutnya, dan kami bisa menikmati, mengikuti Tuhan. Untuk pertemuan di Persekutuan Marata selanjutnya, apapun itu, terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap menjalankannya nanti Tuhan, biarlah Tuhan yang pelihara kami untuk melakukannya. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk pelayanan kami ini, biarlah kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami salah Tuhan di dalam melakukan pelayanan kami Bapa. Biarlah ajar-ajari kami selalu Tuhan, biarlah kami memberi diri dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu banyak memang yang harus kami bagikan kepadamu Tuhan di dalam doa-doa kami Tuhan, tapi biarlah Engkau yang Maha Tahu, Engkau menyempurnakan doa kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah Maha baik. Biarlah kami tetap bersyukur dan bermazmur atas nama-Mu. Di balik itu semua kami orang berdosa, ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Cuci kuduskan kami, tahirkan kami supaya di hadapan-Mu. Pimpin kami dalam menjalani hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengizinkan teman-teman untuk mengisi absensi ataupun angket yang telah dibagikan tadi di kolom komentar. Saya beri waktu 1 menit untuk mengisi angket dan juga absensi. Oke. Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Biarlah kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dan telah dikasihi oleh Allah, hidup dalam tubuh Kristus, saling mengasihi, bertumbuh di dalam kasih, dan memuliakan Tuhan. Karena itu,
mari kita menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi sebagai saudara seiman. Dan di akhir lagu, saya mengundang Bang Gerhard supaya untuk menutup dalam doa sekaligus mendoakan persembahan. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Buat menanggung yang lama dalam anugerahnya, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, tanpa bersama. Tuhan bersama menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami telah diingatkan kembali siapa Tuhan kami dan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan adalah supaya kami menjadi gambar dan rupa Tuhan di dunia ini, sehingga mereka bisa melihat kasih Allah dalam hidup kami. Kami takkan mungkin bisa melakukan itu dengan kekuatan kami. Kami butuh Engkau dan butuh anugerah Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Bapa, inilah kami dimanapun kami berada, secara khusus menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang kami kasihi. Sekalipun kadang bisa saja ketika kami mengasihi mereka, kami bisa mengalami tekanan, tetapi kiranya Engkau yang menolong kami. Kasih kami harus kami nyatakan, baik itu melalui tingkah laku, baik itu juga memberitakan Yesus Kristus kepada mereka. Sebabnya kami serahkan diri kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Bisa waktu malam hari ini pun kami serahkan kepada-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus itulah yang kami menyertai setiap orang-orang yang percaya sampai Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanannya Bang Gerhard. Ya, untuk teman-teman semua jangan dulu live. Kita akan berfoto ya sebagai dokumentasi kita. Ya, kepada Cynthia, mungkin kepada Cynthia bisa screenshot kan mengambil foto kita.